Pemirsa, hari ini Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta menggelar sidang perdana kasus tabrak lari yang menewaskan 2 orang remaja pada tanggal 8 Desember 2021 lalu. Agenda sidang ini adalah pembacaan dakwaan dari auditor militer, peradilan militer dengan terdakwa Kolonel Infantri Prianto. Sidang perdana ini digelar di ruang sidang utama Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta sejak pukul 10 lewat waktu Indonesia Barat. Dengan agenda pembacaan dakwaan dari auditor militer atau jaksa penuntut umum dalam peradilan militer. Terdakwa Kolonel Infantri Prianto dihadirkan secara langsung dalam sidang perdana ini. Terdakwa sudah ditahan sejak tanggal 24 Desember 2021 lalu, pemirsa. Dalam perkara tabrak lari ini, terdapat 3 terdakwa. Selain Kolonel Infantri Prianto, ada juga Kopda Ahmad dan Kopda Dwi Atmoko. Seluruh pelaku pembuang sekaligus pembunuh sejoli ini terancam hukuman penjara seumur hidup. Pemirsa, kasus kecelakaan 2 sejoli di Nagrek yang berakhir dengan upaya penghilangan korban membuat masyarakat geram. Panglima TNI memerintahkan para pelaku dipecat dan dipidana penjara seumur hidup. Video amatir berdurasi sekitar 6 detik menjadi salah satu bukti yang menyingkap kasus kecelakaan pasangan Handi Saputra dan Salsabila yang sepeda motornya ditabrak pelaku di Nagrek, Jawa Barat. Alih-alih membantu membawa korban ke rumah sakit, minibus hitam pelaku justru tancap gas ke arah Limbangan, Garut. Setelah dinyatakan hilang selama 10 hari, jenazah Handi Saputra dan Salsabila ditemukan terpisah 5 km di Sungai Serayu, Cilacap, dan Banyumas, Jawa Tengah. Hasil autopsi tim dokter kepolisian menyebutkan penyebab kematian Handi Saputra karena saluran pernapasan dan paru-paru kemasukan air dan pasir. Sedangkan korban perempuan Salsabila tewas di tempat kejadian kecelakaan dengan indikasi adanya luka di bagian kepala serta patah tulang leher. Hasil autopsi ini menyingkap bahwa kedua korban sama sekali tidak mendapat tindakan pengobatan, terutama korban Handi Saputra yang dibuang ke sungai masih dalam keadaan hidup. TNI akhirnya mengungkap 3 oknum prajuritnya yang diduga menjadi penabrak sejoli Handi dan Salsabila dan tega membuang korbannya di Sungai Serayu, Jawa Tengah. 3 oknum anggota TNI Angkatan Darat itu adalah Kolonel Infantri P yang bertugas di Korem Gorontalo, Kodam Merdeka. Kopral 2DA bertugas di Kodim Gunung Kidul, Kodam Diponegoro. Kopral 2A bertugas di Kodim Demak, Kodam Diponegoro. Selain ancaman pidana, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menginstruksikan sanksi pemecatan terhadap 3 oknum prajurit yang diduga menabrak sejoli di Nagrek dan membuangnya di Sungai Serayu. Jenazah kedua korban telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Jenazah Handi Saputra dimakamkan di Desa Cijolang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman Handi. Pihak keluarga sangat terpukul atas peristiwa yang menimpa Handi. Sementara jenazah Salsabila yang merupakan kekasih Handi dimakamkan di Desa Ciaro Nagrek, Kabupaten Bandung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan ibu korban Handi Saputra, yaitu Ibu Gagan Suryati dan juga ibunda korban Salsabila Suryati. Selamat sore, Ibu Suryati dan Ibu Gagan. Ya, selamat sore. Baik, kita ke ibunda Handi Saputra, ada Ibu Gagan Suryati. Ibu, apakah hari ini turut mengamati jalannya sidang pembunuhan pada hari ini? Ya, saya nonton di televisi. Saya hanya tahu di televisi aja. Dan tidak tahu dari mana-mana, cuman dari media aja yang kasih tahu dari media. Baik, bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan jalannya sidang hari ini, Ibu? Ya, bagaimana lagi? Sedih sih sedih. Saya udah beberapa hari nggak masuk minum, nggak makan. Makin lama makin terasa, tersiksa sekali itu, Bu. Saya ke Ibunda Salsabila, Ibu Suryati. Apakah hari ini juga menyaksikan jalannya sidang? Iya, Neng. Bagaimana hasil pengamatan dan juga tanggapan Ibu terkait sidang hari ini? Iya, terharu sih.
sama itu kejadian kenyataan fakta yang dilakukan sama pelaku. Sangat keji pelaku. Ada kelegaankah sebagai seorang ibu mengetahui pembunuh dari anak ibu berhasil ditangkap dan prosesnya juga berjalan cukup cepat? Iya, sangat lega. Sangat lega. Ibu Gagan, untuk ketiga pelaku ini terancam hukuman pidana seumur hidup. Bagaimana tanggapan Ibu? Ya, saya merasa senang sekali kalau memang ya untuk proses hukum, ya seharusnya sih begitu. Saya minta hukuman yang setimpal. Hukuman yang setimpal ya Ibu ya, walaupun di penjara seumur hidup, tapi tetap saja sebagai seorang tua Ibu merasa ini tidak adil karena putra Tidak Ibu. adil. Iya, masih hidup dibuang. Coba kalau dibawa ke rumah sakit ya kemungkinan besar dia masih hidup. Oke. Selain hukuman pidana seumur hidup, adakah harapan dari pihak keluarga terhadap proses hukum ini? Kalau harapan saya sih dari keluarga tersangka itu minta datang ke rumah saya. Tapi bukan untuk apa-apa, saya tidak meminta apapun dari keluarga tersangka. Yang saya minta hanya satu hal, untuk memohon maaf, hanya itu aja. Saya tidak akan mengapa-ngapain orang kok. Apakah dari keluarga ketiga tersangka ini ada satu yang datang ke rumah Ibu untuk meminta maaf? Enggak ada. Tidak ada. Cuman waktu itu ada Jenderal Pasar Gedung yang datang sini, ya Dandim dari Garut juga, yang dari Gorontalo juga ada, kan Pak Yadi. Lalu gubernurnya pun datang waktu tanggal 18 sama anggota dewan juga. Oke, jadi hanya pejabat publik saja, bukan salah satu keluarga ya? Iya. Oke. Kalau Ibu Suryati, apakah ada salah satu pihak keluarga dari tersangka yang menghubungi Ibu meminta maaf secara pribadi? Iya, sangat saya harapkan itu Bu, yang bikin saya makin lega kalau keluarga pelaku datang ke rumah saya, di mana pertanggungjawabannya. Oke, baik ke almarhumah Salsabila dan juga Handi sendiri, belum ada salah satu pun dari tersangka yang meminta maaf. Kalau terkait dengan ancaman hukuman pidana seumur hidup terhadap tersangka, apakah menurut Ibu Suryati ini sudah cukup tepat? Kalau menurut saya mintanya dihukum mati aja. Baik. Hukum mati ya Ibu Suryati, karena sudah menghilangkan nyawa dari putri Ibu. Kalau dari pihak pengadilan sendiri dan juga pihak TNI, apakah ada yang menghubungi Ibu untuk meminta waktu sebagai saksi dalam persidangan ini? Belum ada ya Bu, tapi dalam waktu dekat apakah ada rencana untuk datang mengawal jalannya sidang? Belum ada, sama. Belum ada, baik. Ibu Gagan sendiri, selama proses ini apakah sudah dimintai keterangan oleh pihak TNI? Belum ada satupun. Bahkan saya tahunya kan dari orang-orang media yang memberitahu saya. Oke. Saya hanya nonton televisi, belum ada satupun dari para TNI sendiri ataupun siapapun, nggak ada yang memberitahu tentang persidangan. Saya sedang menunggu juga itu. Berarti untuk informasi persidangan ini juga Ibu mendapatkannya dari media, bukan mendapatkan informasi pasti gitu ya? Iya, justru itu. Tidak ada kepastian. Saya merasa sedih sekali. Kenapa kok keluarga dari korban nggak ada kabar sama sekali? Bahkan saya seringkali itu ngebel ke Babinsa yang namanya Asep dari Koramil Garut gitu. Cuman dia memberitahunya nanti juga pasti dikabarin, soalnya kan itu wajib. Sidang itu wajib Bu, cuman itu aja. Sudah berapa kali mungkin ada pihak TNI yang datang ke rumah Ibu untuk sebagai ungkapan belasungkawa? Yang pertama kan yang dari Gorontalo
satu, terus Dandim Garut juga. Setelah itu kan dari Pak Kasat Jenderal Dudung juga. Nah, yang ketiga kali itu terakhir dari Gubernur Gorontalo sama anggota dewannya juga dan juga sama kawan-kawannya semua. Oke. Kalau Ibu Suryati sendiri, apakah dalam jangka waktu berapa minggu terakhir ada pihak TNI yang datang untuk meminta keterangan, Ibu? Iya, ada berapa kali. Mungkin berapa kali. Ada Jenderal Dudung, ada kemarin terakhir ada Gubernur sama DPR sama ya semuanya ke sini. Sudah itu. Baik. Ibu Suryati, kejadian ini terjadi pada bulan Desember. Bagaimana kondisi keluarga Ibu saat ini terkait dengan kepergian Salsabila, Ibu? Ya, sangat kehilangan, belum bisa melupakan, Bu. Sangat sedih. Baik, Ibu Gagan sendiri sebagai ibunda dari korban, bagaimana Ibu menghadapi kenyataan ini, Bu? Ya, kalau saya selalu dijalani aja karena ini memang udah takdir. Bahkan saya setiap hari juga pergi ke makamnya putra saya, diziarahin. Semakin lama semakin menyiksa, bukannya ikhlas. Walaupun hati kecil saya tuh pengen mengikhlaskannya, itu kan hanya Tuhan yang tahu. Cuman bagaimana ya, belum ikhlas juga sih. Semakin lama semakin sakit. Baik, semakin lama semakin sakit. Tentunya sebagai seorang ibu tidak rela ya kehilangan putra Ibu. Lantas untuk kedepannya apa yang akan dilakukan pihak keluarga untuk mengawal kasus ini, Bu? Ya, harus melakukan apa lagi? Kan udah diserahkan sama Pomdam aja, diserahkan sama yang kuasa deh. Oke, apakah ada pihak-pihak yang ingin membantu pihak keluarga Ibu untuk mengawal kasus ini agar memang berjalan dengan lancar dan tersangka mendapatkan hukuman yang setimpal? Tidak ada. Kayaknya tidak ada yang mengawal saya. Baik, jadi baik dari keluarga Salsabila dan juga keluarga Handi hingga saat ini belum mendapatkan pendampingan, begitu Ibu? Ya. Baik. Baik, saya ke Ibu Suryati. Apakah dalam waktu dekat ini Ibu juga akan datang untuk mengawal kasus ini, dan apakah ada pendampingan dari pihak tertentu untuk mengawal kasus ini, Bu? Tidak ada. Baik. Bagaimana harapan Ibu terkait dengan hasil dari kasus ini? Harapan saya mohon yang berwajib, si pelaku mohon dihukum berat seberat-beratnya, soalnya udah melakukan sangat keji. Baik, tentunya kita semua berharap ketiga tersangka mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Sekali lagi kami turut iba dan berduka cita atas kepergian Handi dan Salsabila. Terima kasih Ibu Gagan dan Ibu Suryati atas waktunya sudah berbincang bersama kami di iNews Sore.